alright, alright. Okay, okay, okay. Alright, alright, alright. Okay, okay, okay. Salam, puji nama Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya Maradin Siahaan dalam channel YouTube saya Maradin Siahaan. Yaitu yang kedua, saya akan membahas tentang bidat yang kedua, yaitu asketisisme. Sekali lagi, asketisisme, yaitu kira-kira hampir bersamaan dengan bangkitnya Nomianisme di gereja Kolose. Mulai timbul satu bidat lain yang disebut asketisisme, yaitu bidat ini memegang paham bahwa keselamatan akan diperoleh jika orang tersebut mau mengekang hawa nafsu dan hidup dengan cara menyiksa diri. Sekali lagi, mengekang hawa nafsu dan menyiksa diri. Mereka menetapkan peraturan-peraturan yang harus ditaati. Kemudian, peraturan-peraturan ini menjadi standar atau ukuran untuk keselamatan. Dengan demikian, bidat ini meremehkan karya keselamatan yang sudah terjadi di atas kayu salib melalui Yesus. Mereka tidak mengakui diselamatkan dan dikuduskan merupakan anugerah. Dalam suratnya kepada jemaat di Kolose, Rasul Paulus dengan keras mengatakan, apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan, seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Jangan jamah ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran manusia. Peraturan-peraturan ini, walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Itu dalam surat Kolose 2 ayat 20-23. Sebenarnya latar belakang timbulnya asketisisme berasal dari satu pikiran filsafat, yaitu yang baru muncul pada waktu itu. Pikiran filsafat dikenal dengan sebutan gnostisisme. Sekali lagi, gnostisisme, dari kata gnostik. Orang-orang gnostik beranggapan bahwa materi itu jahat, sebab itu tidak mungkin Kristus mau menjelma sebagai manusia dan mempunyai tubuh materi atau secara jasmani ya. Kemudian juga dikatakan mereka juga beranggapan bahwa orang yang mau mendapatkan keselamatan harus melepaskan diri dari ikatan materi dan hidup di dalam kesucian secara garis kecil ya. Filsafat yaitu gnostik ini bukan saja mempengaruhi orang-orang yang menganut paham asketisisme itu, tetapi juga mempengaruhi pikiran teologi abad kedua dan ketiga. Yaitu sebab itu gnostik sangat membahayakan ajaran murni di dalam Alkitab. Rasul Paulus dan Yohanes dalam surat-suratnya tidak segan-segan melawan pikiran filsafat yang berbahaya. Di dalam surat Kolose 2 ayat 8, surat Kolose 13 ayat 18, surat 2 ayat Kolose 2 ayat 8, 13 sampai dengan 18, dan juga 1 Yohanes 4 ayat 1 sampai 3. Dan sekaligus mengingatkan jemaat untuk mawas diri, berhati-hati. Walaupun bidat asketisisme muncul hanya sebentar, kemudian lenyap pada abad pertama, tetapi sama seperti Nomianisme akan muncul kembali. Bedanya hanya dari segi bentuknya atau wujudnya saja, tetapi prinsipnya tetap hampir sama. Hal ini dapat terlihat dalam surat yang kedua dari Clement yang syarat dengan melakukan perbuatan baik untuk mendapatkan keselamatan, berbunyi, oleh karena itu saudara-saudaraku, hendaklah kita mentaati kehendak Allah Bapa yang memanggil kita. Katakan, Bapa yang memanggil kita dengan sungguh melakukan perbuatan baik, menolak pemikiran yang membawa pada dosa, melarikan diri agar terlepas dari hidup yang tidak saleh. Sebab itu jika rajin melakukan perbuatan baik, maka damai sejahtera akan mengiringi kita. Makna kata di atas tidak ada salahnya, karena umat Kristen yang sudah diselamatkan seyogyanya berbuat kebaikan. Tetapi makna di atas bukan demikian, karena pengarang buku yang kedua Clement lebih lanjut mengatakan puasa lebih baik dari doa, memberi sedekah lebih baik dari doa dan puasa,
Doa berdasarkan hati nurani dapat melepaskan diri dari maut. Memberi sedekah dapat meringankan dosa. Kata ini jelas mengindikasikan yaitu paham asketisisme dipraktekkan dengan bentuk yang lain. Puji nama Tuhan, selaku demikian kiranya pembahasan asketisisme ini memberkati setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Stay blessed, stay healthy, and God bless you all. Amin.